Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 245019 dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas kimia farmasi. Pertama ada bagian 1 yaitu merancang prosedur analisis dan penerapan GAC. Pada reaksi gugus fungsi atau uji Mureksid, kita menempatkan sedikit sampel di cawan penguap, lalu menambahkan HCl dan ditambahkan KClO3. Diuapkan hingga kering, lalu ditetesi amonia encer. Hasilnya warna ungu kemerahan menunjukkan adanya inti purin. GAC-nya itu menggunakan jumlah reaksi yang sangat sedikit untuk mengurangi paparan uap kimia. Selanjutnya ada reaksi alkaloid. Melarutkan sampel dan membagi ke dalam plat tetes, menambahkan reaksi AgNO3 dan reaksi Mayer atau Dragendorf. Hasilnya terbentuk endapan khas seperti perak atau jingga. GAC-nya dilakukan pada plat tetes untuk meminimalkan limbah cair berbahaya. Selanjutnya, spektrofotometri UV vis. Melarutkan sampel dalam pelarut basa encer seperti HCl 0,1N, mengukur serapan pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer, identifikasi puncak serapan lambda max, contoh guanin sekitar 248 nanometer dan 278 nanometer. GAC-nya, penggunaan pelarut asam basa encer lebih aman dibandingkan pelarut organik toksik. Yang terakhir, spektroskopi FTIR dengan metode ATR. Meletakkan sampel padat langsung pada sensor kristal alat IR, mengamati spektrum gugus fungsi utama NH, CO, dan CN. GAC-nya, metode ATR menghilangkan penggunaan plat KBr sehingga bebas limbah padat. Selanjutnya, bagian 2. Interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Soalnya itu ada, Anda apoteker QC di industri farmasi Unjani Pharmaceutical ingin memastikan mutu bahan baku asam benzoat. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur sampel dilarutkan dengan etanol dan dilakukan pengenceran hingga diperoleh konsentrasi 10 mikrogram per mili. Kemudian dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer. Pertanyaannya yang pertama, jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas. Jawabannya, identifikasi dilakukan dengan membandingkan profil spektrum berbentuk kurva dan panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum antara sampel dengan baku pembanding dalam pelarut yang sama seperti etanol. Soal yang kedua, berikan tanggapan dan kesimpulan saudara apabila spektrum yang diperoleh sebagai berikut. Berikut kurvanya. Data sampel yang lambda max yang pertama itu ada 230 nanometer, lambda max yang kedua ada 273,8 nanometer. Berdasarkan spektrum pembanding, puncak berada pada area yang serupa. Kesimpulannya, sampel tersebut adalah asam benzoat karena memiliki profil spektrum dan lambda max yang identik dengan baku pembanding. Selanjutnya, nomor 3. Soalnya itu seorang apoteker QC sedang melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Pertama ada pemeriksaan organoleptik, yaitu serbuk hablur putih atau kelabu, rasa sangat pahit dan tidak berbau. Begitupun dengan literatur, seperti itu.
Jarak leburnya 150 sampai 151 derajat Celcius, namun pada literatur Farmakope Indonesia yaitu 149 sampai 153 derajat Celcius dan dinyatakan murni. Selanjutnya, analisis gugus fungsi, yaitu positif uji FeOH2, nitroaromatik, dan klorida organik. Selanjutnya, spektrofotometri UV vis, yaitu dengan lambda maksimal 278 nanometer dengan parepsilon 9600 sampai 10000 yang menunjukkan bahwa mengandung gugus nitrobenzena. Yang terakhir, spektrum FT atau FTIR, yaitu mengandung gugus OH atau NH 3184 per cm dengan CO atau amida 1684 per cm, lalu C gugus aromatik dengan 1607 cm per cm dan NO2 aromatik 1569 per cm dan 1348 per cm. Yang terakhir, seorang peneliti sedang melakukan analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan organoleptik itu serbuk habur putih, kecoklatan, rasa pahit, dan tidak berbau. Begitupun dengan literatur, sesuai dengan hasilnya. Selanjutnya ada jarak lebur. Dari hasil penelitian itu 170 sampai 171 derajat Celcius, tetapi di literatur itu 168 sampai 172 derajat Celcius. Reaksi kimianya itu positif reaksi FeCl3 atau fenol, uji asam hidroksamat, dan uji pelepasan NH3. Selanjutnya, spektrum UV vis, yaitu dengan lambda max 243 nanometer dengan literatur 243 sampai 245 nanometer dengan jumlah epsilon 17103. Selanjutnya ada spektrum FTIR, mengandung gugus OH NH 3326 per cm, CO karbonil 1654 per cm, dan gugus aromatik 1610 per cm dan 1506 per cm. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis senyawa memiliki gugus fenol, amida, dan cincin aromatik yang identik dengan parasetamol. Sekian yang dapat saya presentasikan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.